Sejumlah fakta baru terungkap dalam sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang diotaki ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Dalam sidang yang menghadirkan terdakwa Richard Eliezer alias Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022, terungkap apa yang dilakukan Ferdy Sambo setelah menghabisi nyawa Brigadir J di rumah dinasnya, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Ajudan Ferdy Sambo, Azan Romer dalam kesaksiannya mengungkap detik-detik Ferdy Sambo mendatangi rumah dinasnya. Awalnya Azan Romer diminta Ferdy Sambo menemaninya bermain bulu tangkis dari rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta menuju ke Depok. Saat itu, dia ditemani bersama ajudan Ferdy Sambo lainnya bernama Prayogi. Dalam perjalanan, Ferdy Sambo sempat menelepon seseorang saat berada di dalam mobil. Namun, Romer tidak mengetahui siapa yang ditelepon Ferdy Sambo saat itu. "Saya cuma dengar, halo-halo saja, Bapak pakai AirPods, saya tidak dengar," kata Romer. Telepon. Saat melewati gerbang antara Saguling dengan Duren 3 ada dengar, halo-halo, sambungnya. Setelah itu, tiba-tiba Ferdy Sambo meminta Romer menghentikan laju kendaraannya tepat di depan rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu, Ferdy Sambo tidak mengucapkan kata apapun. "Bapak minta berhenti. Berhenti di sini, tidak dijelaskan mau ngapain, terus saya turun duluan membukakan pintu, tapi tidak langsung turun, sempat jalan lagi ditinggal mobil itu sekitar 10 meter. Saya tunggu Bapak buka pintu dari dalam dulu baru saya buka," kata Romer. Seusai turun dari mobil, Romer pun melihat Ferdy Sambo ternyata telah memakai sarung tangan hitam. Kemudian, dia pun melihat Ferdy Sambo tak sengaja menjatuhkan senjata apinya. "Saya lihat senjata itu ditaruh di saku celana kanan, celana PDL dengan tangan kanan," jelasnya. Romer pun tak berburuk sangka dan tetap menunggu dari luar rumah dinas Ferdy Sambo. Namun, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara letusan senjata api dari dalam rumah Ferdy Sambo. Ia mendengar tembakan sebanyak 3 kali. Hal itu membuatnya refleks dan mengambil senjata Glock 17 miliknya. Dia sempat berteriak dari luar perihal kondisi dari dalam rumah. "Saya refleks ambil senjata lari ke depan, saya teriak tapi tidak apa-apa. Sudah saya kokang senjata saya analisa tidak ada apa-apa," ujar Romer. Tak lama setelah itu, Romer kembali mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Dengan begitu, total ada 5 suara tembakan yang didengarnya saat insiden tersebut. Hal tersebut membuatnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju dapur. Saat itulah, Romer tidak sengaja bertemu dengan Ferdy Sambo yang tengah akan keluar rumah. Saat itu, Romer melihat Ferdy Sambo tak lagi pakai sarung tangan. Namun, saat itu tangannya refleks langsung menodongkan senjata kepada Ferdy Sambo yang kemudian diikuti angkat tangan dari bosnya tersebut. "Saya kaget dan saya angkat senjata, saya todong FS," kata Romer. Melihat ajudannya menodongkan senjata api, Ferdy Sambo pun mengangkat tangannya. "Saya todong Bapak," terus angkat tangan, tidak pakai sarung tangan. Terus dia bilang, ibu di dalam." "Saya masuk ke dalam, Pak FS keluar kayak mencari ambulans gitu," jawab Romer. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton